Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah kita kali ini dapat dipertemukan kembali. Kita kelompok 4 akan menyampaikan materi hukum adat yang diampu oleh Bapak Bisri. Kepada penyaji pertama dipersilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan unsur-unsur pewarisan seperti itu. Jadi pada kelompok keempat ini kita akan menjelaskan tentang waris. Dan untuk bagian pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dan unsur-unsur pewarisan. Waris adat merupakan hukum lokal suatu daerah ataupun suku tertentu yang berlaku, diyakini dan dijalankan oleh masyarakat daerah tersebut. Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Hukum waris adat tetap dipatuhi dan dilakukan oleh masyarakat adatnya, terlepas dari hukum waris adat tersebut telah ditetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis. Menurut hukum kewarisan Islam atau hukum faraid, pengertian hukum waris menurut istilah bahasa ialah takdir, qadar atau ketentuan, dan pada sya'ra adalah bagian-bagian yang dikodarkan atau ditentukan bagi waris. Menurut pasal 830 BW, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia pada turunannya. Ada 3 syarat terjadinya pewarisan, yaitu pertama, ada orang yang meninggal dunia dalam kurung pewaris. Yang kedua, ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat di dunia atau ahli waris. Yang ketiga, yaitu ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris atau harta warisan. Menurut pasal 830 KUH Perdata atau 877 BW, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dalam hal ini, terkadang penting sekali untuk menetapkan dengan cermat saat kematian yang biasa dipakai sebagai patokan, yaitu berhentinya detak jantung atau ungkapan tradisionalnya disebut menghembuskan napas terakhir. Baik terhentinya detak jantung maupun tidak berfungsinya alat-alat pernapasan merupakan tanda-tanda iminensi. Jadi di sini yang pewarisan hanya berlangsung karena kematian seperti itu. Di dalam hukum perdata Perancis dikenal hukuman tentang kematian perdata atau mort civil. Pengenaan hukum ini menyebabkan seorang kehilangan kedudukannya sebagai subjek hukum perdata, sehingga harta kekayaan sebagai harta peninggalan terbuka. Hukum Belanda tidak mengambil alih lembaga mort civil ini. Demikian juga hukum Indonesia. Karena hukum perdata Indonesia masih menggunakan hukum peninggalan Belanda, seperti itu. Menurut pasal 836 KUH Perdata atau 883 BW, untuk dapat bertindak sebagai ahli waris, ia harus ada pada saat harta peninggalan terbuka. Namun menurut pasal 2 KUH Perdata menentukan anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bila mana kepentingan si anak menghendakinya. Jadi apabila janin yang ada dalam kandungan ibunya lahir hidup, maka ia akan menerima bagian harta peninggalan ayahnya
sama besar dengan ibu dan kakak-kakaknya. Pengecualian dari pasal ini diatur dalam pasal 895 KUH Perdata seperti itu. Jadi untuk sesi selanjutnya saya pasrahkan kepada moderator untuk mengatur jalannya diskusi kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada penyaji pertama. Lanjut kepada pemateri yang kedua, prinsip-prinsip pewarisan dalam hukum adat. Yang hal ini akan saya sampaikan sendiri. Di dalam hukum adat ada prinsip-prinsipnya, yaitu pertama, jika pewarisannya tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan dilakukan secara ke atas atau ke samping. Artinya yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki atau perempuan dan keturunan. Secara menurun, warisan tersebut jatuh kepada ayah, nenek, dan seterusnya ke atas. Kedua, hukum adat tidak selalu harta peninggalan seseorang itu langsung dibagikan di antara para ahli waris, melainkan menjadi satu yang dimana pembagiannya ditangguhkan dan ada kalanya tidak dibagikan karena harta tersebut tidak tetap. Jadi prinsip-prinsip warisan dalam hukum adat itu lebih kepada laki-laki itu. Ayatnya lidzakari mithla hadzil unsayain gitu. Maksudnya bagi laki-laki 2 dan bagi perempuan itu 1 gitu. Kemudian adanya lembaga pengangkatan anak atau adopsi anak, yang artinya hak dan kedudukannya bisa seperti anak sendiri dan untuk solusi agar meneruskan keturunan, meneruskan harta warisan dari orang tua tersebut. Itu. Maksudnya kalau misalkan kita mengangkat anak atau mengadopsi anak, itu sama halnya dengan anak kita sendiri. Gitu. Mungkin hanya itu dari saya. Langsung saja kepada pemateri yang ketiga. Yang sifat hukum waris adat dan proses pewarisan. Kepada Dedi Hamiduddin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk menjelaskan mengenai hukum adat pada poin 3, yaitu sifat hukum waris adat dan proses pewarisan. Seperti itu. Hukum adat dan pewarisan. Jika hukum waris adat kita bandingkan dengan hukum waris Islam atau hukum waris barat seperti disebut di dalam KUH Perdata, maka nampak perbedaannya dalam harta warisan dan cara-cara pembagiannya yang berlainan. Jadi antara waris Islam dengan waris barat itu banyak sekali perbedaan-perbedaan dan pembagiannya seperti itu. Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis, macamnya, dan kepentingan para warisnya. Harta waris adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada para waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana di dalam hukum waris Islam atau hukum waris barat. Jadi hukum waris tersebut bukan main-main, karena menjadi kesatuan yang yang dapat dinilai harganya lah, seperti itu.
Dan juga hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris sebagaimana disebut dalam alinea yang kedua dari pasal 1066 KUHP Perdata atau juga menurut hukum Islam. Akan tetapi jika si waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan sedangkan ia berhak mendapat waris, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya seperti itu. Jadi mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji yang ketiga. Kemudian beralih kepada penyaji yang terakhir. Dan di sini saya datangkan penyaji yang sangat handal tentunya gitu. Beliau akan menyampaikan waris dalam hukum perdata dan hukum positif. Dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita membahas tentang pengertian dan juga bagian hukum waris, kali ini kita akan membahas tentang waris dalam hukum perdata dan hukum positif. Sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Antara suami dan istri, mereka berhak semua mewaris dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan. Bagian seorang istri atau suami sama dengan bagian anak. Jadi menurut KUH Perdata di sini tidak ada perbedaan mengenai waris. Jadi seorang bapak dan seorang ibu ketika mewarisi harta kepada anaknya itu sama. Kemudian apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUH Perdata menganut sistem keturunan bilateral, di mana setiap orang ketika menghubungkan dirinya dengan seorang bapak dan seorang ibu, maka ia berhak juga ketika bapak dan ibu itu meninggal, ia bisa mewariskan harta si bapak dan si ibu itu. Kemudian persamaannya apabila dihubungkan antara sistem hukum waris menurut Islam dengan sistem kewarisan menurut KUH Perdata. Baik menurut KUH Perdata maupun menurut kewarisan Islam sama-sama menganut sistem kewarisan individual. Ketika Islam dan juga Perdata tadi menganut sistem individual, artinya sejak terbukanya waris atau meninggalnya waris, ya misal bapak, misal seperti itu, meninggal, maka harta warisan dapat dibagi-bagi pemilikannya antara ahli waris. Seperti itu. Tiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan harta yang seharusnya ia miliki. Tetapi setelah si anak itu semisal mendapat warisan dari harta yang seharusnya ia dapatkan, harus juga ada sisa semisal harta yang kemudian itu disisakan untuk semisal jika bapak itu atau orang tuanya itu ketika masa hidupnya memiliki hutang misal, maka yang masih hidup atau ahli waris mempunyai tanggung jawab untuk membayar hutang-hutang yang selama masa hidupnya si orang tua itu punya. Artinya ketika masa hidupnya orang tua itu punya hutang, ketika anak itu sudah mewarisi hartanya, maka yang bertanggung jawab dalam membayar hutang itu adalah si anaknya. Seperti itu. Kemudian persamaan tersebut disebabkan karena pola dan kebutuhan masyarakat yang universal itu adalah sama. Sedangkan perbedaan-perbedaan itu disebabkan karena cara berpikir orang barat, dan orang barat adalah abstrak, analitis dan sistematis, dan pandangan hidup mereka adalah individualistis dan materialistis. Sedangkan hukum Islam dilatar belakangi oleh cara berpikir yang logis, real dan konkret, dan pandangan hidup dan hukum Islam didasarkan pada sistem kekeluargaan dan bersifat rohani. Artinya
hukum barat dan hukum Islam tentu tidak bisa disamakan, karena memang cara pandang Islam dan barat berbeda. Islam lebih condong atau cenderung pada rohani, yang mana lebih mengedepankan hati atau perasaan, sedangkan orang barat lebih mengedepankan analitis dan materialistis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai hukum dalam perdata maupun hukum positif. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya di sini selaku moderator akan membacakan kesimpulan. Hukum waris adat merupakan hukum yang ada di suatu daerah yang terus dilestarikan, diyakini dan diperuntukkan bagi masyarakat itu sendiri. Hukum waris adat masih banyak kita lihat di pelosok-pelosok Nusantara, meski di era digital. Ada 3 syarat pewaris. Yang pertama, ada orang yang meninggal dunia. Kemudian yang kedua, ada orang yang masih hidup untuk memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal. Dan yang ketiga, ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Akhirnya dari kami, diam untuk berfikir, berbicara untuk berzikir, bergerak untuk beramal soleh, zikir fikir amal soleh. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Cuma aku bilang sih, bermain dulu kan ya? Video sih kan? Seperti pertama. Isi pertama ya.